Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, yaitu melanjutkan materi bab 5, masuk pada subbab yang kedua, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan sekaligus pembukaan persidangan BPUPKI. Secara resmi, persidangan BPUPKI baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai tanggal 1 Juni 1945. Masuk pada yang pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan, yaitu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Yang pertama ada A. Sistem Pemerintah Presidensial. UUD NRI tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Lalu selanjutnya ada sidang PPKI 18 dan 19 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD RI yaitu UUD NRI tahun 1945 mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut juga dengan KNIP. Beberapa ketetapan mengenai KNIP sebagai berikut, yaitu yang pertama, lembaga yang akan dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Yang kedua, penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Lalu yang terakhir, ada pernyataan dari rakyat untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada kabinet pertama. Susunan Kementerian Kabinet pertama sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Lalu di sini ada maklumat pemerintah. Yang pertama, maklumat 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Yang kedua, maklumat 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Muhammad Hatta ini memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Lalu yang ketiga, ada maklumat 14 November 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat presiden, yaitu tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Lalu selanjutnya ada kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Pada awal proklamasi kemerdekaan dibentuk kabinet pertama dengan sistem presidensial yang bersifat formal saja. Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, terjadi pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Lalu ada pemberontakan. Pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan tersebut antara lain yang pertama pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tahun 1948. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu dari tanggal 27 Desember sampai tanggal 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS sejak 27 Desember 1949 berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat Republik Indonesia Serikat atau sering juga disebut dengan RIS. Dalam pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS disebutkan bahwa Republik Indonesia yang serikat
yang merdeka, yang berdaulat, ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem parlementer. Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara, yaitu yang pertama ada Presiden, ada Dewan Menteri, ada Senat, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Mahkamah Agung, dan yang terakhir ada Dewan Pengawas Keuangan. Sistem pemerintahan parlementer pada masa RIS ini berlaku hanya selama kurang lebih 8 bulan saja. Atas desakan rakyat, pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Lalu selanjutnya ada pemberontakan. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu di antaranya ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut juga dengan APRA, lalu yang kedua ada pemberontakan Andi Agis, lalu yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disebut juga RMS. Lalu yang ketiga ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Undang-Undang Dasar 1950 sebagai konstitusi. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan UUD 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUD 1950, bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Berbeda dengan konstitusi RIS, UUD 1950 mengenal hanya lima lembaga negara, yaitu yang pertama Presiden, yang kedua ada menteri-menteri, yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat ada Mahkamah Agung, yang kelima ada Dewan Pengawas Keuangan. Lalu selanjutnya ada hal-hal negatif dan hal-hal positif dalam sistem parlementer. Yang pertama ada hal negatif, yaitu kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana karena masa kabinet yang rata-rata pendek. Lalu yang kedua ada meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat akibat masa kegiatan kampanye pemilu yang berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1953 sampai 1955. Lalu yang terakhir ada kebijaksanaan beberapa Perdana Menteri yang cenderung menguntungkan partainya sendiri. Lalu ada juga hal-hal positif dalam sistem parlementer. Yang pertama, pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya. Lalu yang kedua, pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah. Lalu ada hanya terdapat sedikit ketegangan di antara umat beragama, dan yang terakhir ada minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah. Selanjutnya ada kabinet pada demokrasi liberal. Pada masa liberal terjadi ketegangan sosial politik, antara lain akibat beberapa kali bergantinya kabinet. Akibatnya muncul beberapa desakan berbagai pihak agar Presiden mengeluarkan dekrit Presiden dan memberlakukan UUD NRI tahun 1945. Lalu ada pemberontakan. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan tersebut antara lain yaitu yang pertama pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Lalu ada pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta atau yang sering dikenal dengan Permesta. Lalu yang keempat, ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Yang pertama ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945. Sejak itu, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Lalu selanjutnya ada kabinet pada masa demokrasi terpimpin. Di sini nanti kalian bisa melihat tabel nama-nama kabinet pada masa demokrasi terpimpin. Lalu selanjutnya ada pemberontakan G30 SPKI.
Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk kedua kalinya berupaya mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Lalu yang kelima ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI tahun 1945, yaitu sistem presidensial. Kehidupan politik di masa Orde Baru bagi sebagian orang dianggap tidak lebih baik dibandingkan pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, pembatasan hak-hak politik rakyat. Yang kedua, ada pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Yang ketiga, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang terakhir, ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi, yaitu pada tanggal 21 Mei 1968 hingga sekarang. Yang pertama, kebijakan berkaitan dengan kebebasan politik. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain yaitu yang pertama, kemerdekaan pers, yang kedua, kemerdekaan membentuk partai politik, lalu yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis, lalu yang keempat, otonomi daerah pada tahun 1999, yaitu keluarnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Lalu selanjutnya, amandemen UUD NRI tahun 1945. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945 termasuk mengenai penyelenggara negara. Perubahan UUD NRI tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara tersebut dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang tiap lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara, dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sebelum amandemen, Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun setelah terjadinya amandemen, Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Lalu selanjutnya ada pergantian Presiden Republik Indonesia dan Kabinet masa reformasi. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie memimpin tahun 1998 hingga tahun 1999. Lalu selanjutnya ada Abdurrahman Wahid memimpin sejak tahun 1999 hingga tahun 2001. Lalu selanjutnya ada Megawati Soekarno Putri memimpin sejak tahun 2001 hingga tahun 2004. Lalu selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sejak tahun 2004 sampai 2014. Lalu yang terakhir ada Joko Widodo sejak 2014. Sekian materi bab 5 yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan bagi siswa semua. Terima kasih.